Apalagi kita Pak, pengen punya anak yang soleh dan solihah, ya harus dipersiapkan dong. Ya Pak ya, Bu, ini zaman-zaman khawatir, zaman rusa-rusaan. Jangan bangga anak tinggal di kota, lihat pergaulannya. Sekarang bukan cuma di kota, masuk ke kampung juga. Saya jadi ingat nyanyian Doel Sumbang itu. Naha kunaon nu gelis loba nu bangor. Naha kunaon nu bangor loba nu gelis. Iya juga ya Pak. Saya lagu paling suka yaitu kulit koneng cangkang cau, huntu bodas tepung tarigu, biwir berem jawer jalu, panon coklat kopi susu. Ya kan? Cuman bangor. Makanya Bapak Ibu, selamatkan anak-anak kita. Wih, pergaulan bebas itu serem batu betul. Karena orang tua sih lebih sayang sama ayam daripada anak gadis. Ayam megrip belum pulang dicariin di pekarangan orang. Tersinggung lah tetangga, Bu, emang saya maling ayam kamu apa? Tersinggung tetangga. Tapi megrip anak gadis nggak pulang, biasa aja. Pulang-pulang jam 12 malam. Bapaknya lagunya udah ngasah golok, mau marah. Ternyata anak gadisnya sama cowoknya bawa martabak. Nggak jadi marah, nggak jadi. Kan salah orang tua itu. Coba kita mengukur gini. Ibu-ibu punya ayam betina, nggak pulang-pulang. Begitu pulang bawa anak, seneng nggak? Ya seneng dong. Dikira ayamnya ditangkap elang, diambil musang, atau hilang dimaling orang. Ternyata ayamnya nelor di belukar, sekaligus ngangkrem netes 10 anak, 21 hari ngangkremnya. Begitu pulang bawa 10 anak. Seneng, Bu? Seneng. Coba punya anak gadis, nugelis tadi itu, nggak pulang-pulang. Begitu pulang bawa anak, seneng nggak, Bu? Stres. Makanya sayang anak kita. Bagaimana cara menyayanginya? Orang tua belum tentu Pak bisa mendidik anaknya. Karena orang tua sudah terbiasa. Yang penting satu, umur 0 sampai 5 tahun, 7 tahun bersama orang tua, anaknya ngikut kelakuan bapak ibunya. Ma fil aba fil abna, yang ada di bapak nurun ke anak. Hati-hati, kelakuan emak nurun ke anak. Makanya hati-hati. Makanya orang Jawa tuh ada istilah apa? Nek bapak kalong anak kampret. Nek bapak nyolong anak nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kelakuan orang tua itu penting. Makanya ada cerita ini di kampung saya. Orang kehilangan rambutan. Ini jelma ogan, jelma semende. Ogan sama semende itu sama. Tukang buka utan di Lampung ini. Makanya kalau utan itu Pak, yang nebangnya itu semende, kalau nggak ogan itu Pak. Nah tinggal orang Sunda sama orang Jawa nggarap setelahnya nantinya. Kalau urusan nebang hutan itu. Jadi ada orang sering kehilangan rambutan. Kirain yang maling kampret. Begitu diintip ternyata anak kelas 5 SD. Kata yang punya rambutan, "Woi, ngan ini galak ngambil rambutanku nih. Kamu ya yang suka maling rambutan saya, pantesan habis." Kata gok bangan kan kali. Kata kelah, bilangin bapakmu nanti, bilangin aja, gua nggak takut kata dia. Nah, mana bapak kamu? Suruh ke sini. Anak kecil ini manggil, "Ba, tuhunlah ada jemenya." Oh, ternyata bapaknya masih ngunduh rambutan di atas. Pantesan berani, Pak. Bapaknya di atas, anaknya di bawah ngumpulin. Nah ini makanya bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Bapak kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Makanya Bapak Ibu, anak kalau sudah 5 tahun ingat suruh ngaji. Kalau sudah siap ke pondok umur 10 tahun lah ya ke atas,
kirim ke pondok. Coba kirim ke Jawa Barat, gudangnya pondok pesantren. Kirim ke Banten, gudangnya pondok pesantren. Banten kejauhan Lampung. Lampung kejauhan Bandar Lampung. Bandar Lampung kejauhan Batu Putuk. Batu Putuk kejauhan Talang Mulya. Anaknya abah kita kan ngajar. Subhanallah Bapak Ibu. Kirim ke pondok, suruh ngaji anaknya. Nah kalau ngaji anak ke guru ngaji, jangan suruh berangkat sendiri. Ini berangkat guru ngaji nanya, kamu siapa? Anak siapa kamu? Anak bapak. Ibu kamu? Ya mama. Kata orang Lampung MJ, majelas. Anak siapa? Ini ndak barokah, itu ndak barokah. Yang benar itu bu diantar, enggak bapaknya karena hari sibuk, ya istri dong pak. Datang ke guru ngaji, abi, umi, ustadz, ustadzah, pak yai, bu nyai, ajengan, muallim, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin kami ikhlas. Bu, anak dimarah guru ngaji, ibu-ibu ikhlas. Bapak-bapak ikhlas. Ikhlas ya. Kalau dia nakal, gebuk. Boleh digebuk? Pantatnya atau betisnya. Jangan ngadu polisi ya. Pak Babinsa jangan ditangkap Pak Babinsa guru ngaji. Jangan. Makanya sekarang ada restoratif justice ya. Penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan. Damai namanya. Jangan kayak di Bandar Lampung. Sedang viral di Bandar Lampung sekarang. Guru sekolah agama. Di sekolah yang bernapaskan agama. Anak SMA itu upacaranya nggak bener Pak. Padahal upacara bendera. Sama gurunya ini disundul palanya doang. Ya nggak cedera sih. Si murid nggak terima sama orang tuanya. Ngadu ke Polresta Bandar Lampung. Mbok ya udah damai. Jangan begitu caranya. Yang namanya polisi pelayan masyarakat Pak. Semua pengaduan dilayani. Cuman apa jadinya anak kita? Kalau gurunya diadukan kayak gitu. Jangan itu. Nggak barokah nanti ilmunya. Saya perlu ingatkan. Tak ulang lagi Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustadzah. Titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin. Kalau dia bandel ngelawan, gebuk betisnya, pantatnya, kami ikhlas. Yang penting jangan pinggang ke atas. Tapi kalau dia goblok, ngaji gak nyambung-nyambung, bebel banget. Mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama bapaknya itu. Apalagi emaknya, bebelnya. Pokoknya saya kasih rumus ya Pak. Kalau anak bodoh, jangan pernah dimaki. Jangan pernah dimarah. Anak goblok itu pasti keturunan. Itu pasti. Orang-orang tua ini nggak adil. Orang bapaknya jadi sekolah nggak naik kelas loh Pak. Kok mau-maunya anaknya harus hebat. Anaknya sedikit bodoh disepak-sepak. Salah itu. Walaupun kalau kata kiai saya, Abah Romdon, ndak ada orang bodoh. Yang ada orang malas. Karena sebodoh-bodohnya anak, kalau dia pinter, kalau dia rajin pinter juga. Sepinter-pinternya anak kalau malas, kerjaannya main game, kerjaannya nonton internet, goblok juga akhirnya. Karena konsumtif hidupnya. Cuman begini, kalau kata Gus Baha, Bapak Ibu, santri itu, dia berhasil atau tidaknya bukan karena pintarnya, tapi berkah ilmunya. Banyak santri pinter Pak nggak jadi apa-apa. Ngapa santri pinter, rumangsa pinter ya, rumangsa pinter, males pulang kampung. Talang Mulia mah kampung, males. Rumangsa pinter tinggalnya di kota. Tapi santri yang biasa-biasa nggak pinter, di kota mah nggak pede, orang pinter semua, mending pulang kampung. Cuman santri walaupun nggak pinter-pinter amat di pondok, tapi kalau pulang kampung ya paling pinter. Mimpin tahlil paling pinter, marhaban paling pinter. Ada orang dermawan di kampung, hibah pekarangan, bikin diniyah, bikin TPA, bikin madrasah, jadi pesantren. Begitu jadi pondok, si santri yang biasa-biasa ini jadi muassis pondok pesantren. Hebat. Sedangkan santri yang pinter yang tinggal di kota sampai sekarang masih ngontrak. Kan keren tuh. Makanya anak
bukan karena pinternya, tapi karena barokah ilmunya. Mudah-mudahan anak-anak kita solih dan solihah semua. Amin. Yang